Oke, kembali lagi di Bisa Learning kelas Play Design. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kita akan membuat ilustrasi yang seperti ini. Oke, kita langsung saja menuju ke proses sketching pertama-tama. Pertama-tama, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop. Tapi jika teman-teman tidak memiliki Adobe Photoshop dan juga pen tablet, bisa menggunakan kertas. Nah, yang nanti bisa di scan atau di foto yang bisa langsung di apply ke Adobe Illustrator kayak gitu. Jadi, di sini kita akan membuat ilustrasi, sebuah pohon kayak gitu. Pertama-tama, kita harus membuat, kerangka awal dari ilustrasi pohonnya. Jadi, kita selalu anggap sebuah objek atau sebuah ilustrasi itu memiliki sebuah volume kayak gitu. Jadi pertama-tama kita buat sebuah lingkaran atau oval yang agak menyerang, seperti itu. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah dan kita juga berikan volume di bagian bawah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita tarik garis untuk memberikan garis tengah atau garis hadap dari karakter tersebut. Misalkan saya ingin dia menghadap ke bagian ke kiri. Dan juga garis menyerang untuk di bagian tengah. Tekan seperti itu. Nah, sini karakternya sudah memiliki sebuah volume dan juga kerangka. Sekarang kita akan berikan titik mata atau matanya. Misalkan dia matanya di sini. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, kita akan berikan bagian mulutnya. Jadi kita pastikan dia dibagi dua dulu antara titik yang ini dan titik yang ini. Kita ambil tengah-tengahnya, kurang lebih di sini. Terus kita baru bisa berikan mulutnya. Ya, seperti itu. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan tangannya. Jadi untuk tangan biasanya kita harus memberikan atau menentukan sudut-sudut dari tangan tersebut. Misalkan titik bahu dan juga titik lengan itu akan sedikit apa namanya? Akan memiliki sudut untuk kita menentukan siku dari sebuah tangan kayak gitu. Misalkan jika sini adalah bahu, ini adalah lengan, maka dia akan membuat sebuah sudut berpotongan seperti itu yang menentukan untuk sikunya dia, kayak gitu. Jadi dia akan menentukan sudut seperti itu. Karena tidak mungkin sebuah tangan akan dia melengkung kayak gitu atau ya kayak gitu pokoknya. Jadi dia harus membentuk sebuah sudut kecuali untuk karakter yang fiksi kayak gitu. Sehingga kita menentukan dulu titik tangannya. Titik tangan biasanya ada di bawah mata. Wajah di sini. Terus kita tentukan eh, misalkan lengannya di sini dan kita tarik garis. Ya, sini sikunya kayak gitu. Sini tangannya juga sama di bagian sini kita titiknya, titik bahu. Kita tentukan titik untuk lengannya, tarik garis. Ini cuma sebuah dasar jika teman-teman masih belum paham atau masih bingung menentukan titik sikunya di mana, titik lengannya di mana. Nah, wajah seperti itu. Selanjutnya, ini kita agak turunkan lagi dikit, kurang panjang. Selanjutnya kita akan menentukan jarinya. Jarinya bisa seperti ini, dia kayak menggenggam kayak itu. Atau juga bisa
Dia, seperti agak mau menerkam. Misalkan seperti ini, dan pastikan ada, apa namanya, jempolnya juga. Jempol selalu ada di tengah pastinya. Ini juga sama, bentuknya kita samain aja. Jempol ada di tengah. Oke, kita sudah menentukan, kerangka dasar dari sketsa kita. Sekarang kita akan menuju proses detailing-nya. Pertama-tama kita turunkan dulu opacity-nya. Oke, hanya kita tambahkan layer baru, tambahkan detail. Sini baru kita memberikan detail dari masing-masing objeknya, kayak gitu. Pertama-tama kita mulai dari bagian atas. Karena dia memiliki volume, jadi kita berikan sebuah volume juga, kayak gitu. Misalkan seperti ini. Karena mungkin sebuah kayu itu agak, apa ya, agak datar, jadi kita berikan volume juga. Ya, seperti ini. Nanti akan ada, cahaya keluar dari sini. Sini juga kita berikan, sedikit volume. Selanjutnya kita berikan detail di bagian, atasnya. Karena ini kayu, jadi jangan terlalu detail, jangan terlalu datar maksudnya. Selanjutnya di bagian tangan, terlebih dahulu, kita bisa buat lingkaran seperti ini. Jadi di bagian lengan agak agak kecil gitu. Selanjutnya di bagian, telapaknya, dan kita berikan detail di bagian, jari. Bisa seperti ini. Jadi dia posisi agak mau menyengkram gitu. Atau posisi mau menerkam. Lalu bagian jempol. Sama juga di bagian, tangan sebelahnya, kita, rapikan dulu, set. Sini juga sama, kita tarik garisnya agak kecil di bagian, dekat dengan lengan. Kita agak besarkan ke bagian bahu dan bagian telapak ya. Kita samakan aja mungkin. Juga sama. Oke udah, sekarang kita ke bagian matanya. Mata juga sama, jangan terlalu, mulus, kita buat agak sedikit bergerigi. Sama juga. Nah, baru kita berikan, sedikit efek volumenya, biar dia tidak flat. Lanjut di sini juga sama. Dan di bagian mulut. Dan kita berikan efek volume juga.
Nah, jika sudah, sekarang, mungkin kita tambahkan sedikit ranting di sini, agar dia tidak terlalu datar banget. Rantingnya bisa, seperti ini mungkin. Dan sedikit juga di sini, tapi sini kecil aja. Selanjutnya kita ke bagian akar. Bagian akar kita anggap aja dia, apa namanya, kakinya tuh agak atau berbentuk sebuah akar kayak gitu. Kita langsung saja buat akar yang standar aja. Dan juga dia di bagian belakangnya juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya jika sudah, kita, berikan beberapa asiran agar mempermudah kita untuk diproses pewarnaan kayak gitu. Bahkan sini dia akan lebih gelap, di bagian sini juga. Tapi ini opsional aja sih, jika teman-teman masih nyaman tanpa asiran kayak ini juga nggak apa-apa sih. Saya biasanya, eee, apa namanya, dari proses pewarnaan kadang juga karena banyak warna kayak gitu, jadi lebih cepat aja sih. Kalau udah diisi asiran gini, oh jadi ini warna lebih gelap kayak gitu, lebih enak. Sini juga karena dia akan ada cahaya bagian sini, jadi dia, seperti ada asap-asapnya gitu, tapi dia seperti asap yang seperti aura-aura. Jadi kita buat auranya aja, dia kayak masih, apa namanya, memiliki arah yang tidak kurang beraturan. Kita ulang dulu, kurang bagus. Nah, seperti itu mungkin. Jadi dia nanti ada kayak seperti cahaya bakal keluar di sini, ada juga kayak partikel-partikelnya juga. Nanti kita akan lebih, jauhnya di proses, pewarnaan di Adobe Illustrator. Selanjutnya kita berikan beberapa partikel atau beberapa elemen di samping-samping dari objek kita. Jadi dia, scene-nya tuh ada di, sebuah kayak gundukan kayak gitu. Ini ada di gundukan dan sekelilingnya ada beberapa ornamen atau objek-objek yang seperti ada di, malam-malam Halloween atau di kuburan kayak pokoknya lebih ke scene-scene horor. Mungkin kita tambahkan, seperti jamur kayak gitu mungkin. Jadi ada jamur di sini.
Terus di sini mungkin kita tambahkan sedikit, eee, rumputan. Sini juga, dan nanti juga kita isi foreground di sini, ada foreground-nya, sini sedikit, background mungkin, kayak semak-semak atau, eee eee, belukar kayak gitu. Ini ada jamur lagi, bisa jamur nanti kita akan biasanya proses seperti ini akan lebih enak di proses pewarnaan, karena biasanya inspirasi datang udah mepet-mepet kayak gitu. Di sini juga ada, kayak kastil mungkin, ada kayak kastil. Nah, seperti itu. Sini nanti mungkin, awan-awannya, awan awan awan. Nah, jadi fokus nanti dari, ilustrasi kita akan ada di objek si kayu ini, kayak gitu. Jadi kita penting banget menentukan sebuah titik fokus dari sebuah ilustrasi. Oke, kita sudah selesai di tahap sketsa, nanti kita akan lebih bermain, lebih banyak di proses pewarnaan di Adobe Illustrator.